A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di dalam benak kita berkaitan dengan masalah doa. Kita akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hal-hal yang berkaitan dengan doa. Pertanyaan yang pertama, mengapa sebagian dari doa-doa kita tidak dikabulkan? Mungkin kita pernah punya pengalaman atau seringkali mungkin ada doa-doa kita yang seringkali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi doa-doa kita tidak seakan-akan tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sendiri menjanjikan kepada hambanya bahwa setiap doa-doa pasti akan dikabulkan. Misalnya ayat yang mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang maknanya, wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat dan aku akan menjawab panggilan-panggilan mereka jika mereka memanggil atau berdoa. Atau ayat yang mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang maknanya adalah Tuhan kalian berfirman, mintalah kepadaku maka aku akan menjawab permintaan-permintaan kalian. Atau panggillah aku maka aku akan memenuhi panggilan-panggilan kalian. Ini adalah dua ayat yang menjamin bahwa doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita jawab, jika makna dijawabnya doa adalah dikabulkannya semua keinginan hamba, tentu itu adalah sesuatu yang salah, pemahaman yang salah. Karena makna dari dijawabnya doa bukan dikabulkannya semua keinginan hamba, tetapi maknanya adalah jawaban positif terhadap keinginan hamba. Kalau keinginan hamba itu adalah sesuatu yang baik, maka Allah akan menjawabnya. Tetapi misalnya keinginan hamba itu tidak baik, Allah juga akan berusaha dengan jawaban yang baik sesuai dengan kebijakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga ketahui bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dia tahu mana yang baik untuk hambanya dan mana yang tidak baik untuk hambanya. Kalau kita, pengetahuan kita yang sangat terbatas, seringkali kita salah di dalam memahami. Kadang kita memahami sesuatu itu baik, padahal sebenarnya menurut Allah sesuatu itu tidak baik, atau sebaliknya. Pertanyaan yang selanjutnya, kalau Allah Maha Tahu, lalu buat apa kita berdoa? Kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, walaupun sesuatu itu tidak kita ungkapkan, walaupun sesuatu itu masih ada di dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Lalu buat apa kita berdoa kalau Allah sudah Maha mengetahui terhadap keinginan-keinginan dan hajat-hajat dari hambanya? Jawabannya adalah tujuan berdoa bukan hanya memberitahukan tentang keinginan dan hajat seseorang kepada Tuhannya, tetapi tujuan dari berdoa juga adalah untuk merendah di hadapan Allah, mengakui bahwa seorang hamba butuh pada Tuhannya, dan juga tujuan dari berdoa adalah ibadah. Di berdoa bukan hanya kalau kita butuh pada Allah kemudian kita berdoa, tapi berdoa itu tujuan yang lain adalah untuk menunjukkan bahwa seseorang sangat membutuhkan Tuhannya, dan juga akan terhitung sebagai ibadah. Dan yang kedua, akan memberikan pengaruh yang baik pada ruh seseorang. Mungkin kita punya pengalaman pribadi, setelah kita berdoa, keadaan kita akan lebih baik lagi. Itu dua jawaban dari pertanyaan tadi.
Pertanyaan yang selanjutnya, buat apa berdoa untuk sesuatu yang pasti terjadi? Jadi menurut sebagian orang kalau sesuatu itu sudah pasti terjadi, nggak perlu dengan bantuan doa, kita bisa saja mewujudkan keinginan kita. Jadi kalau memang mau berdoa untuk sesuatu yang mustahil terjadi. Apa jawaban dari pertanyaan ini? Sedangkan kita mengetahui kita dianjurkan untuk berdoa walaupun untuk sesuatu yang remeh. Di pelajaran sebelumnya kita bahas bahwa kalau kita kekurangan garam dalam makanan kita saja, kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah berdoa untuk sesuatu yang pasti terjadi adalah ibadah dan mendapatkan pahala. Sebelumnya kita bahas bahwa berdoa itu adalah bagian daripada ibadah. Saat kita meminta, kita akan mendapatkan keinginan kita, plus kita juga terhitung sebagai orang yang beribadah dan mendapatkan pahala dari doa-doa kita. Kemudian mungkin kita pernah mendengar ada seseorang yang ketika hari kiamat dia terheran-heran dengan catatan amalan kebaikannya yang sangat banyak. Ketika ditanya, wahai malaikat, saya merasa tidak pernah melakukan kebaikan sebanyak ini, tetapi begitu banyak catatan amalan kebaikan yang tercatat di dalam buku saya ini. Kemudian dijawab oleh malaikat, itu adalah doa-doa kamu yang tidak terkabulkan. Allah akan memberikan pahala catatan kebaikan untuk kamu. Kemudian apa jawaban dari orang tersebut? Dia mengatakan, andaikan semua doa saya tidak dikabulkan. Ini salah satu bukti bahwa berdoa mau dikabulkan atau tidak dikabulkan pasti ada catatan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jawaban yang kedua, sesuatu yang belum pasti terjadi mungkin terjadi dengan kekuatan dan bantuan doa. Sesuatu yang menurut pikiran kita itu adalah sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang sulit terjadi, kita harus tahu dengan bantuan doa maka sesuatu itu bisa terjadi. Selanjutnya, isi dari doa banyak yang berisi perintah atau larangan. Bukankah ini tidak sopan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, seringkali kita berdoa isi dari doa kita hanya ya Allah berikan ini, jangan berikan ini, kabulkan, sembuhkan, dan lain sebagainya. Seakan-akan kita memerintahkan Tuhan untuk melakukan sesuatu atau melarang Tuhan untuk melakukan sesuatu. Bukankah ini bentuk dari ketidaksopanan seorang hamba di hadapan Tuhannya? Jawabannya, sebuah perintah tidak bisa dilihat dari isi kalimatnya saja, tapi juga dari cara penyampaiannya. Jadi kalau kita berdoa itu sebabnya kenapa ada adab-adab di dalam berdoa, karena kita tidak dalam rangka memerintahkan Tuhan atau melarang Tuhan, tapi justru kita sedang merintih di hadapan Tuhan. Dan juga kita harus ketahui di jawaban yang kedua, perintah itu datangnya dari atas ke bawah, sedangkan doa itu dari bawah ke atas. Di seorang direktur, seorang bos misalnya ketika ingin menyuruh bawahannya itu adalah perintah, melarang bawahannya itu adalah larangan dari atasan ke bawah. Tetapi ketika dari bawah ke atas namanya sudah bukan perintah lagi tapi permintaan atau doa. Seperti doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dianggap sebagai perintah kepada Allah, tapi rintihan kita, permintaan kita, doa kita. Yang terakhir adalah ridho dan rela dengan ketentuan Tuhan itu akan membuat seseorang berada di makom yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini tidak bertentangan dengan doa? Kalau kita berdoa kan seakan-akan kita tidak ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jawabannya adalah ridho dan rela tidak bertentangan dengan doa. Rela dan doa bukan sesuatu yang bertentangan. Bisa saja seseorang ridho dengan keadaannya, dengan semua pemberian Tuhannya, tetapi dia juga di sisi yang lain tetap berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah bagian dari ikhtiar seseorang, dan Allah sendiri pun memerintahkan dan menganjurkan kepada kita semua untuk berdoa. Jadi tidak bertentangan antara ridho dengan doa. Ini beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terlintas di dalam benak kita. Semoga jawaban-jawaban ini benar-benar mengena dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di dalam benak kita. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi thahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.